Pernahkah kamu merasa seperti sedang berlari di atas treadmill? Kamu berlari sekuat tenaga, keringat bercucuran, kakimu mulai terasa kram, tapi saat kamu melihat ke sekeliling, kamu sadar bahwa kamu tidak bergerak kemana-mana. Pemandangannya tetap sama, dan tujuannya masih terasa sangat jauh. Itulah metafora yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi finansial banyak anak muda, khususnya generasi Z saat ini. Setiap akhir bulan, ritual yang sama berulang kembali. Notifikasi gaji masuk yang disambut dengan helaan napas lega. Namun, hanya dalam hitungan hari, atau bahkan jam, angka itu menyusut drastis, tergerus oleh tagihan, cicilan, biaya hidup, dan entah kemana lagi perginya sisa uang itu. Rasanya seperti memegang pasir di genggaman tangan. Semakin erat kita berusaha menggenggamnya, semakin cepat butiran pasir itu lolos melalui sela-sela jari kita. Banyak orang tua atau generasi sebelum kita seringkali melontarkan komentar pedas. Mereka bilang, anak muda zaman sekarang terlalu boros, atau kalian kebanyakan minum kopi mahal dan staycation, makanya nggak punya tabungan. Narasi ini terus diulang-ulang di media sosial, di acara keluarga, bahkan di artikel-artikel berita, seolah-olah ketidakmampuan Gen Z untuk menabung adalah murni kesalahan moral dan gaya hidup hedonistik semata. Tapi, apakah benar sesederhana itu? Apakah benar alasan kita susah membeli rumah dan menabung dana darurat hanya karena secangkir latte seharga Rp50.000? Hari ini, kita akan membedah fenomena ini sampai ke akarnya. Kita tidak akan berbicara omong kosong tentang motivasi sukses instan. Kita akan duduk bersama dan melihat realitas pahit yang jarang dibicarakan, tentang inflasi yang mencekik, tentang beban psikologis generasi sandwich, tentang jebakan doom spending, dan bagaimana algoritma media sosial dirancang untuk menguras dompetmu. Tujuannya bukan untuk membuatmu semakin pesimis, tapi untuk memberikan pemahaman yang utuh agar kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dan mulai menyusun strategi yang realistis. Jadi, simpan dulu rasa bersalahmu dan mari kita bicara jujur tentang uang. Sebelum kita masuk ke psikologi, kita harus melihat angka-angkanya terlebih dahulu, karena angka tidak pernah berbohong. Ada sebuah istilah ekonomi yang perlu kita pahami bersama, yaitu purchasing power atau daya beli. Mari kita mundur sejenak ke masa orang tua kita, katakanlah era 80-an atau 90-an. Pada masa itu, rasio antara pendapatan rata-rata dengan harga rumah masih masuk akal. Seorang lulusan baru yang bekerja keras selama beberapa tahun dengan gaya hidup sederhana masih memiliki peluang matematis yang besar untuk membayar uang muka rumah dan mencicilnya dalam tenor yang wajar. Harga kebutuhan pokok pun masih berbanding lurus dengan upah minimum. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kita menghadapi apa yang disebut dengan stagnasi upah real di tengah lonjakan inflasi aset. Artinya, meskipun nominal gaji kita terlihat lebih besar daripada gaji orang tua kita dulu, misalnya gaji 5 juta sekarang versus 500.000 dulu, nilai uang tersebut untuk ditukarkan dengan aset seperti tanah atau emas jauh lebih kecil. Harga properti di kota-kota besar telah melonjak ratusan %, jauh melampaui persentase kenaikan upah minimum regional. Ini menciptakan sebuah tembok raksasa yang seolah mustahil dipanjat. Jadi, ketika ada Gen Z yang merasa percuma menabung, itu bukan selalu karena mereka malas. Itu adalah respon logis terhadap data yang ada di depan mata. Bayangkan, kamu ingin membeli rumah seharga 1 miliar rupiah. Jika kamu menabung 5 juta per bulan sekalipun, yang mana itu angka yang sangat besar bagi banyak fresh grad. Kamu butuh waktu belasan tahun hanya untuk mengumpulkan uang mukanya, dan saat uang itu terkumpul, harga rumahnya sudah naik lagi. Situasi ini menciptakan rasa keputusasaan struktural. Kita tidak sedang bertarung di arena yang sama dengan generasi sebelumnya. Kita sedang bermain di level hard mode dengan aturan main yang sudah berubah total. Di tengah tekanan ekonomi yang berat itu, muncul fenomena yang sering dikritik, budaya self-reward. Kerja keras bagai kuda, tapi uang habis buat healing.
Kalimat ini sering dijadikan lelucon, tapi di baliknya tersimpan mekanisme psikologis yang kompleks. Kita hidup di era hustle culture yang mengagungkan produktivitas tanpa henti. Batas antara jam kerja dan jam istirahat semakin kabur karena teknologi. Email masuk di jam 9 malam, WhatsApp grup kantor bunyi di hari Minggu. Otak manusia tidak dirancang untuk berada dalam mode siaga terus-menerus seperti ini. Ketika otak kita mengalami kelelahan kronis atau burnout, bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan jangka panjang melemah dan bagian yang mencari kepuasan instan mengambil alih. Inilah kenapa self-reward menjadi sangat menggoda. Membeli kopi mahal, baju baru, atau tiket konser bukan sekadar transaksi ekonomi. Itu adalah upaya kita untuk membeli dopamin instan. Itu adalah cara kita berkata pada diri sendiri, hidupku berat, aku lelah, dan aku berhak mendapatkan sedikit kebahagiaan hari ini karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Masalahnya bukan pada rewardnya, tapi pada frekuensi dan proporsinya. Coping mechanism atau mekanisme pertahanan diri ini menjadi bumerang ketika hadiah kecil tersebut menjadi kebiasaan harian yang menggerogoti arus kas kita. Kita mencoba menambal lubang emosional akibat tekanan pekerjaan dengan belanja. Padahal, yang sebenarnya kita butuhkan mungkin adalah istirahat yang berkualitas, batasan kerja yang sehat, atau manajemen stres yang lebih baik. Jadi, susah menabung bagi Gen Z seringkali bukan masalah literasi keuangan yang rendah, melainkan masalah kesehatan mental yang belum tertangani dengan baik. Lebih dalam lagi dari sekadar self-reward, ada fenomena yang lebih gelap yang disebut doom spending. Ini adalah perilaku belanja impulsif yang didorong oleh pesimisme terhadap masa depan. Gen Z tumbuh dengan paparan informasi yang konstan tentang krisis iklim, ketidakstabilan politik global, ancaman resesi, dan pandemi. Narasi yang sering terdengar di kepala adalah, untuk apa aku menabung mati-matian buat masa tua, kalau dunia ini saja mungkin tidak akan bertahan lama? Atau, buat apa nabung buat beli rumah kalau harganya nggak akan pernah terkejar? Sikap apatis ini melahirkan nihilisme finansial. Ketika tujuan besar, seperti rumah atau pensiun nyaman, terasa mustahil dicapai, otak kita secara otomatis beralih fokus ke kepuasan jangka pendek yang bisa dicapai. Daripada menabung 20 tahun untuk rumah yang belum pasti, lebih baik uangnya dipakai untuk beli tas branded, gadget terbaru, atau liburan ke luar negeri sekarang juga. Setidaknya, pengalaman dan barang itu nyata dan bisa dinikmati saat ini. Doom spending adalah bentuk protes diam-diam terhadap sistem yang dirasa tidak adil. Tapi sayangnya, ini adalah bentuk protes yang merugikan diri sendiri. Dengan menghabiskan uang hari ini karena takut masa depan suram, kita justru secara aktif menciptakan masa depan pribadi yang suram karena kita tidak memiliki jaring pengaman finansial saat krisis benar-benar terjadi. Ini adalah lingkaran setan. Kita cemas soal masa depan. Jadi, kita belanja untuk menghilangkan cemas. Yang mana belanja itu membuat tabungan habis dan akhirnya membuat kita semakin cemas soal masa depan. Faktor terakhir yang sering luput dari pembahasan para kritikus adalah posisi unik Gen Z sebagai bagian dari rantai sandwich generation. Di negara berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial untuk lansia belum merata. Banyak orang tua dari Gen Z yang tidak memiliki dana pensiun yang memadai, sehingga anak-anak merekalah yang menjadi tumpuan hidup di hari tua. Bayangkan skenario ini. Kamu baru lulus, gaji pas-pasan UMR atau sedikit di atasnya. Kamu harus membiayai kos, makan, transportasi, dan di saat yang sama, kamu harus mengirim uang ke kampung halaman untuk orang tua atau membiayai sekolah adikmu. Dalam kondisi ini, konsep menabung 20% dari penghasilan terasa seperti sebuah privilege, bukan sekadar disiplin. Banyak Gen Z yang sebenarnya sangat hemat untuk diri mereka sendiri. Mereka makan seadanya, jarang beli baju, tapi uangnya habis untuk menambal kebutuhan keluarga.
Ketika mereka dituduh boros, itu menyakitkan karena realitasnya mereka sedang berjuang menopang ekonomi 2 generasi sekaligus. Jadi, jika kamu berada di posisi ini, tolong berikan apresiasi pada dirimu sendiri. Kamu bukan tidak bisa mengatur uang. Kamu hanya sedang memikul beban yang lebih berat dari yang terlihat. Lalu, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Memahami alasan kenapa kita susah menabung adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Kita tidak bisa mengubah inflasi atau harga properti dalam semalam, tapi kita bisa mengubah strategi pertahanan kita. Pertama, mari kita realistis dengan metode 50/30/20, tapi dengan penyesuaian. Kalau gaji pas-pasan, mungkin rasionya jadi 70% kebutuhan, 20% keinginan, dan 10% tabungan. Tidak apa-apa. Kuncinya bukan di besarnya angka, tapi di konsistensi membangun habit. Mulailah membangun dana darurat dulu, bukan langsung investasi saham yang berisiko. Dana darurat adalah peace of mind kamu, supaya saat ada musibah, kamu nggak perlu berutang pinjol. Kedua, lawan doom spending dengan mindful spending. Sebelum check out belanjaan, tanya pada dirimu, aku beli ini karena aku butuh, atau karena aku lagi stres, sedih, bosan. Beri jeda 24 jam. Biasanya, keinginan impulsif itu akan hilang setelah kita tidur. Ketiga, untuk kamu yang sandwich generation, komunikasikan dengan orang tua. Ini sulit, tapi perlu. Bicarakan kemampuan finansialmu secara jujur. Setidaknya, atur ekspektasi agar kamu juga bisa menyisihkan sedikit untuk dirimu sendiri. Kamu tidak bisa menuang air dari gelas yang kosong. Kamu harus kuat dulu secara finansial, baru bisa membantu orang lain dengan maksimal. Teman-teman, perjalanan finansial kita memang lebih terjal dibanding generasi sebelumnya. Itu fakta. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa sampai ke puncak. Mungkin kita tidak bisa membeli rumah mewah di pusat kota dalam waktu dekat, dan itu tidak apa-apa. Definisi sukses tidak harus sama dengan standar orang tua kita. Yang penting adalah kita memiliki kendali atas uang kita, bukan uang yang mengendalikan emosi kita. Kalau kamu merasa konten ini mewakili perasaanmu, atau kamu punya cerita perjuangan menabung yang unik, tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang sehat, bukan ajang pamer saldo. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan realistis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, sekecil apapun progresmu, itu tetaplah progres.